Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun waktosna Bapak terima kasih waktusnya Bapak Ibu sadayana, puji mari kita awali dengan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmatnya lah kita bisa berkumpul dalam acara Jimit ini, dalam acara diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Tidak lupa sholawat dan salam mari kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum berlanjutkan dengan penerapan budaya positif di sekolah, saya akan menjelaskan dulu keterkaitan materi dari CGP Angkatan 6 ini yang DO dengan materi modul 1. Modul 1 itu ada 4 modul, Pak Ibu. Yang pertama adalah tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 adalah tentang nilai dan peran guru penggerak, kemudian modul 1.3 adalah visi guru penggerak, dan modul 1.4 adalah modul budaya positif. Nah, kenapa saya jelaskan dulu? Karena semuanya ada keterkaitan antara modul 1.1 sampai dengan 1.4. Di mana 1.4 ini adalah budaya positif yang harus dibiasakan di sekolah kita masing-masing. Dalam modul 1.1 itu adalah tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana Ki Hajar Dewantara itu menekankan bahwa pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Murid adalah hamba, kita adalah hamba dari para murid. Jadi kita itu hanya harus menjadi fasilitator, hanya menjadi among, bukan kita pos sebagai segalanya, tapi kita hanya memfasilitasi murid untuk belajar sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan kodrat mereka, itu kodrat keadaan, kodrat zaman, ataupun kodrat alam. Kemudian modul 1.2 yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak. Dalam nilai guru penggerak itu ada 5, yaitu berpihak pada murid, kolaboratif, inovatif, kreatif, dan reflektif. Kemudian perannya ada 5 juga. Yang pertama adalah mewujudkan pemimpin pembelajaran, kemudian menjadi coach bagi guru lain, kemudian menjadi kompetensi praktisi, kemudian mewujudkan pemimpin pembelajaran. Kemudian dalam modul 1.3 itu adalah visi guru penggerak, di mana dalam visi tersebut akan diinjawantahkan cakupan materi Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran guru penggerak, kemudian budaya positif, di mana visi itu adalah rangkaian kalimat yang menunjukkan keterkaitan antara modul 1.1, tik 2, kemudian budaya positif yang akan diimplementasikan pada visi sekolah atau visi guru penggerak itu sendiri. Itulah mengapa saya jelaskan dulu keterkaitan antara modul 1.1 sampai dengan modul 1.4. Nah, salah satu tugas saya sebagai CGP Angkatan 6 ini adalah diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Di sini saya hanya akan menyampaikan sedikit materi tentang budaya positif di sekolah. Izin share screen ya Pak Ibu ya. Saya akan memberikan PowerPoint tentang budaya positif di sekolah. Inilah materi yang akan saya sampaikan. Apakah sudah muncul Bapak Ibu? Belum? Oke, sudah muncul ya. Mudah-mudahan jaringannya stabil semua dan tidak lemot. Kalaupun lemot, mudah-mudahan bisa mengikuti walaupun dengan off cam. Oke, Bapak Ibu. Modul 1.4 budaya positif dalam mewujudkan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Bapak dan Ibu, sebelumnya jika ada yang ingin bertanya atau ingin menanggapi silakan raise hand, ataupun jika sinyal tidak stabil silakan untuk off atau on kamera, disesuaikan dengan keadaan kondisi masing-masing tempat. Dalam diseminasi ini saya akan memaparkan beberapa materi terkait dengan budaya positif di sekolah. Berikut adalah materi yang akan saya sampaikan, diantaranya adalah, sudah muncul Bapak dan Ibu? Belum ya?
Ya. Nah, konsep-konsep budaya positif antara lain yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar manusia, selanjutnya ada 5 posisi kontrol dan restitusi, lalu ada keyakinan kelas, kemudian ada segitiga restitusi. Oke, di saya agak lemot ternyata Bapak Ibu ya. Mohon maaf ada terkendala jaringan, jadi tidak bisa langsung klik ke materi selanjutnya karena keterkaitan dengan sinyal yang luplep. Oke. Nah, di sini saya sebagai CGP angkatan 6 dari SMA Cukidang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Nah, yang pertama kan saya sampaikan tentang perubahan paradigma belajar. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stephen R. Covey dalam Principle Centered Leadership 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Selanjutnya di sini ada diagram atau tabel tentang stimulus respon dan teori kontrol. Namun agak terlambat dengan sinyal ketika menampilkannya. Belum muncul juga. Mohon maaf ya Bapak Ibu kalau terlambat dengan sinyal. Aduh. Belum muncul juga ya. Nah, ini adalah tabel perubahan paradigma belajar. Ada yang kita lakukan sekarang, ada yang seharusnya terjadi. Yang pertama adalah realitas atau kebutuhan kita sama, teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita itu sangat berbeda. Jadi antara satu atau dua orang manusia itu adalah berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, tapi sebenarnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi yang sebenarnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal pandangan yang sebaiknya adalah semua perilaku adalah memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, padahal yang sebetulnya adalah hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, padahal sebetulnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Padahal sebetulnya kolaborasi dan konsensuslah yang menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah, tapi sebetulnya model berpikir menang-menang. Inilah stimulus respon paradigma lama, kita harus mengubah kepada teori kontrol tentang dunia dalam paradigma yang baru. Jadi tidak bisa kita menyamakan pandangan orang lain, tapi kita harus mempunyai sikap diri sendiri dan motivasi diri sendiri. Selanjutnya, screen yang berikutnya adalah tentang disiplin positif. Tapi masih loading juga, mohon maaf. Oke, kita close bagian itunya. Mudah-mudahan dilancarkan. Selanjutnya tentang disiplin positif. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang disebut adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Pemikiran Ki Hajar ini sejalan dengan pandangan Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001. Diana menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar.
Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Maka untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi disiplin di sini adalah menumbuhkan motivasi dari dalam diri sendiri, bukan oleh karena adanya peraturan, hukuman, penghargaan ataupun yang lainnya, tetapi seseorang harus menumbuhkan disiplin itu adalah dari motivasi intrinsiknya, motivasi dari dalam diri seseorang tersebut. Kemudian masih tentang disiplin positif. Sebentar, belum muncul juga. Kehadiran nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang dilakukan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Diana Gosen 1998 mengumumkan bahwa dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Dan nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang sudah disepakati oleh norma, oleh karakter manusia, maka dimunculkan oleh dari motivasi intrinsik tersebut. Kemudian ini adalah sebagian contoh dari nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati oleh norma-norma yang ada di masyarakat. Di antaranya adalah tentang profil pelajar Pancasila, yaitu bertakwa, beriman, bertakwa Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian juga ada nilai kebajikan yang disusun oleh The Seven Essential Virtues, yaitu empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Dan masih banyak lainnya yang sudah menyepakati nilai kebajikan universal yang sudah disepakati oleh masyarakat. Selanjutnya adalah 3 teori motivasi. Dalam 3 teori motivasi ini adalah menunjukkan latar belakang perilaku manusia. Jadi perilaku seseorang itu, manusia, murid atau masyarakat, akan didasari oleh 3 hal. Yang pertama, perilaku muncul adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, anak-anak, contohnya kita sebagai guru, kita melihat bahwa murid itu mengikuti semua peraturan sekolah, misalnya dengan memakai baju seragam, atribut yang lengkap, hadir di sekolah tepat waktu. Nah, mungkin saja itu muncul bukan dari motivasi intrinsiknya, tetapi hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Jadi kita tidak tahu apakah murid tersebut sadar atau karena menghindari hal tersebut. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bisa jadi murid juga bersikap seperti menaati peraturan itu adalah untuk mendapatkan penghargaan dari gurunya, dari wali kelasnya, dari kepala sekolahnya, dari teman-temannya, bukan dari motivasi dalam dirinya. Nah, yang seharusnya terjadi adalah yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah yang seharusnya tertanam dari seorang murid atau seorang masyarakat atau seorang manusia. Jadi mereka melakukan perilaku motivasinya bukan ingin dilihat orang, bukan ingin dilihat hukuman, tapi ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang sudah dipercayai. Selanjutnya adalah teori tentang hukuman. Masih loading juga. Nah, hukuman. Hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau penghargaan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata.
Inilah yang dinamakan dengan hukuman. Jadi hukuman itu hanya dilakukan oleh satu arah saja. Misalnya hukuman guru terhadap seorang murid. Selanjutnya adalah teori tentang penghargaan. Penghargaan di sini adalah bukan suatu penghargaan yang sudah kita sepakati bersama. Tetapi penghargaan di sini adalah betulkah kita dihukum oleh penghargaan? Mengapa? Karena ada beberapa poin yang menjelaskan seperti itu. Yang pertama, jika kita diberi penghargaan, maka akan berpengaruh pada jangka pendek dan jangka panjang. Artinya, jika seseorang berbuat sesuatu dengan tujuan penghargaan, maka akan berpengaruh terhadap aktivitas dia baik jangka pendek ataupun jangka panjang. Kemudian yang kedua, penghargaan tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena tidak semua akan mendapatkan penghargaan. Hanya orang tertentu saja yang mendapat penghargaan. Itu pun orang tersebut mendapat penghargaan bukan dari motivasi intrinsiknya, tapi berbuat sesuatu hanya untuk mendapatkan penghargaan. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Maksudnya di sini adalah contohnya, ketika seseorang mendapatkan penghargaan, misalnya kita di kelas kita ada 2 orang murid teman sebangku. Ketika yang satu mendapatkan penghargaan karena misalnya dapat juara kelas atau ranking 1, sementara teman sebangku yang lainnya juara terakhir, ranking terakhir. Nah, otomatis karena ada kompetisi di situ akan merusak hubungan. Jadi asalnya mereka berteman baik, tiba-tiba saja mungkin mereka akan tidak berteman lagi, bahkan mungkin bermusuhan. Selanjutnya, penghargaan juga mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas. Di sini, orang yang melakukan sesuatu atas penghargaan akan stagnan. Karena ketika mereka tidak berusaha pun sudah mendapatkan penghargaan. Tetapi bagi orang bebas, lepas tanpa ingin mendapat penghargaan, mereka akan kreativitasnya akan muncul. Karena tidak disari oleh beban ingin mendapatkan penghargaan. Kemudian penghargaan menghukum. Seperti tadi, orang yang ranking 1 mendapat apresiasi dari semua orang. Sementara orang yang dapat ranking terakhir, mereka akan merasa dihukum dengan penghargaan tersebut. Yang seharusnya adalah motivasi dari dalam diri. Jadi, perilaku manusia itu, baik positifnya itu adalah motivasi dari dalam diri, bukan atas dasar ingin mendapatkan penghargaan. Selanjutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Belum muncul juga, mohon dimaafkan teman-teman. Oke, belum. Oh iya, restitusi dulu ya. Teori restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosan 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Chelsham and Gosen 1996. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan diri setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyakiti orang lain atau menghindari kenyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Restitusi ini adalah bagaimana kita seorang guru dapat memvalidasi, menstabilkan, memberikan keyakinan bagi murid ketika mereka berbuat kesalahan dan mengembalikan mereka pada komunitas yang seharusnya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, ada 5 jenis kebutuhan dasar manusia. Jika kebutuhan yang terpenuhi, maka nilai-nilai positif akan muncul dari seorang manusia. Tetapi ketika terpenuhi, kemungkinan nilai negatiflah yang akan muncul dari seorang manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Ketiga adalah kebebasan atau freedom. Keempat, kesenangan atau fun. Kelima, penguasaan atau power.
Selanjutnya, untuk yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup misalnya adalah kebutuhan akan makan, akan kebutuhan rumah, kesehatan. Nah, kebutuhannya adalah kebutuhan untuk bertahan hidup dan sifatnya fisiologis. Maka jika seorang tidak punya makanan atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, maka dia akan misalnya kalau nggak ada makan meminta-minta, merampas hak orang lain dan lain sebagainya. Kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan rasa diterima dan disayangi atau love and belonging. Kebutuhan kedua ini dan tiga kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayang dan terima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Itulah yang dinamakan dengan kasih sayang, rasa, dan rasa diterima. Kebutuhan ketiga adalah kebutuhan kebebasan atau freedom. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Jadi, menginginkan kebebasan dalam hidupnya. Kebutuhan keempat adalah kebutuhan tentang kesenangan atau fun. Kebutuhan ini belum muncul juga. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Glaser menghubungkan kebutuhan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi seperti anjing, lumba-lumba, primata, dan adalah kebutuhan dasarnya yaitu bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari dalam hidup yang penting. Dan manusia pun tidak berbeda dengan primata tersebut. Jadi ketika ingin kesenangan, mereka pun akan bermain-main untuk menyenangi diri, memberikan kesenangan pada dirinya sendiri. Terakhir adalah kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan akan penguasaan pola ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan kekayaan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati, dan ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Jadi intinya kebutuhan penguasaan adalah dia ingin mempengaruhi orang lain atau menjadi seorang yang bisa mempengaruhi orang banyak. Pasti di sekolah kita banyak juga anak-anak yang punya power sampai temannya takut sama mereka itu. Jadi akhirnya mereka membuat geng-geng tersendiri. Selanjutnya adalah restitusi 5 posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol yang bisa dilakukan oleh seorang manusia, orang tua, baik atasan di perusahaan ataupun kita sebagai seorang guru. Diane Gosen membagi pendekatan restitusi dengan yang disebut dengan 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini bisa dilakukan oleh seorang guru, orang tua, atau atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi tersebut adalah yang pertama yaitu penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan terakhir adalah manajer. Karena kita di sini sebagai guru, maka saya akan memposisikan bahwa kita akan posisi kontrol seorang guru. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik, verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid lebih dalam lagi. Guru yang menerangkan posisi penghukum akan berkata, patuhi ya aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Nah, berarti inilah
pembelajaran yang berpusat pada guru, bukan pada murid. Karena si guru adalah maha segalanya di situ. Di manakah posisi kita sebagai pendidik? Kita lihat yang kedua. Yang kedua adalah guru sebagai pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau merasa rendah diri. Kata-katanya adalah sebagai berikut. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu buat begini? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Jadi mereka merasa disappoint, kecewa akan diri karena mengecewakan orang lain. Seperti itu. Yang ketiga adalah posisi guru, posisi sebagai teman. Pada posisi teman, biasanya guru akan pada posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun juga bisa positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu murid lagi, maka si murid itu akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu adalah teman saya. Ketika kita mempercayai sebagai teman. Guru di posisi ini akan mengatakan, ayo bantulah Bapak dan Bapak ya. Ayo, ingat tidak bantu Bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, mungkin salah satu dari kita sebagai pendidik kadang memposisikan diri kita sebagai teman karena ingin dianggap sebagai teman itu oleh anak-anak kita. Padahal posisi itu akan memunculkan nilai positif dan nilai negatif bagi murid juga bagi diri kita sendiri sebagai guru. Kemudian posisi keempat adalah sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada aturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Kata-kata yang akan ditanyakan oleh pemantau seperti ini. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Jadi agak lebih bagus nih sebagai guru sebagai pemantau. Jadi tidak sebagai penghukum murid, tidak sebagai pembuat rasa bersalah, tidak juga sebagai teman, tapi sebagai pemantau. Dan terakhir adalah posisi guru sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, maka dia akan kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi manajer itu adalah gabungan antara posisi pemantau dan posisi manajer. Selanjutnya, masih tentang posisi manajer. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Posisi manajer fokus ada pada murid, bukan untuk kebahagiaan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah, dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya.
Namun, pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Jadi dikembalikan sama murid. Ketika murid melakukan kesalahan, ditanyakan apa kesalahannya, apa konsekuensinya, dan apa yang ingin dia perbaiki. Seperti itu. Selanjutnya masih dengan posisi manajer. Di sini ada contoh sebuah kasus di mana posisi guru adalah sebagai seorang manajer. Biasanya seorang manajer nada suaranya akan tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku dan mendekat ke murid. Contoh kasusnya adalah sebaik berikut. Guru, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Di sini ada terlambat sekolah ya, Bapak Ibu. Adi, tahu Pak, jam 7. Guru, ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Adi, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas saya yang tertinggal. Guru, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu? Hadir tepat waktu ke sekolah? Guru, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid seperti ini? Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus. Tidak perlu marah, tidak perlu menaikkan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid. Apalagi berkacak pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal. Tampak sedih sekali akan perbuatan tersebut ataupun bersenda gurau. Menempatkan diri sebagai seorang teman murid. Jadi, posisi sebagai manajer itu harus tulus dan tidak atas dasar apapun. Terima kasih Bu Nopi baru bergabung. Nah, Pak Ibu, di manakah posisi kita saat ini? Apakah kita ada di posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, atau pemantau, atau manajer? Saya yakin Pak Ibu bisa merefleksi apa yang sudah kita lakukan terhadap putra-putri kita. Semoga kita bisa ada di posisi manajer yang memadukan antara pemantau dan manajer. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Sebelumnya ada pertanyaan pemandu. Yang pertama, mengapa sih keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Yang kedua, bagaimana mewujudkan keyakinan kelas yang efektif? 3, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Keyakinan kelas itu memang suatu kesepakatan yang diambil oleh siswa dengan gurunya supaya pembelajaran bisa terlaksana dengan baik, kondusif, ataupun nyaman, dan bisa berpihak pada murid. Jawaban nomor 1 dari pertanyaan pemandu yang tadi, menurut Goshen 1988, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu. Dari sini terlihat ya Bapak Ibu bahwa keyakinan itu akan memunculkan sifat intrinsik. Sedangkan peraturan hanya akan memunculkan bahwa mereka takut akan hukuman atas peraturan tersebut. Jadi namanya bukan peraturan tapi keyakinan kelas yang sudah disepakati. Jawaban nomor 2 dan nomor 3 adalah sebagai berikut. Masih loading. Jawaban kedua, setelah seorang memiliki keyakinan akan suatu hal, maka dia akan terbiasa melakukan hal baik yang telah diyakininya. Jawaban ketiga, karena pernyataan-pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam kalimat positif dengan tujuan untuk membiasakan budaya positif tersebut. Jadi Bapak Ibu ketika membuat sebuah keyakinan kelas, hindari kalimat-kalimat negatif. Usahakan munculkan kalimat positif. Contohnya seperti ini. Biasanya kita buat jangan ribut di dalam kelas. Diganti dengan kalimat positif, tetaplah diam selama pembelajaran berlangsung. Atau misalnya, jangan larian dalam kelas. Kita buat duduklah sesuai tempat duduknya masing-masing ketika pembelajaran berlangsung. Jadi kalimat-kalimat positif yang muncul sehingga tidak ada negatifnya yang nyampe ke hati anak-anak kita karena kalimatnya mengandung kalimat positif bukan kalimat yang berulang dengan kata negatif. Selanjutnya adalah prosedur pembuatan keyakinan kelas.
Bapak dan Ibu, keyakinan kelas ini sama dengan kesepakatan kelas ya. Jadi kita bisa buat keyakinan kelas, kemudian keyakinan sekolah, ataupun kesepakatan kelas ataupun kesepakatan sekolah. Prosedur sebagai berikut. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid-murid sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Jadi bikin curhat atau sticky note keinginan anaknya seperti apa ditempelkan di papan tulis. Kemudian yang kedua adalah mencatat semua masukan-masukan murid ataupun warga sekolah, kemudian menyusun keyakinan kelas tersebut, kemudian meninjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat, kemudian meninjau ulang secara bersama-sama. Setelah itu baru kita mempersilakan meninjau ulang, menyetujuinya, menandatanganinya, termasuk guru dan semua warga sekolah. Setelah itu baru keyakinan kelas itu atau kesepakatan kelas bisa ditempel di dinding kelas ataupun dinding sekolah sehingga bisa menjadi sesuatu yang harus disepakati oleh murid-muridnya. Wah, kenapa, Wak? Di Jakarta ya? Wak? Wak, kenapa? Oh, ya. Bun, Ya, terlempar. maunya Terlempar dari Jum. Iya, Bunda. Allahu Akbar. Coba bisa nggak masuk lagi terus salah satu dari peserta dijadikan co-host. Jadi kalau ada apa-apa bisa membantu sebagai administrasinya sebagai ADM. Oke, bentar, Masuk Wak. lagi, Bunda. Muncul nggak, Bunda? Udah terlempar ya? Teteh bundanya masuk lagi nggak sekarang? Oh, coba nanti mau keluar dulu ya. Ini matiin dulu HP-nya. Telepon dulu HP-nya. Oke. Aduh, kayaknya gagal deh ini mah. Tapi ada ini. Aku. Ya, Teh? Belum ada, Bun? Belum ya? Iya, barusan Risma kan kalau nelfon makan jadi keluar ya. Heeh. Risma masuk lagi, saya nggak ada, Bunda. Sekarang ada. Lama nggak ya terlemparnya tadi, Bunda? Oh, mikrofon dari tadi nggak dihidupkan. Lama nggak terlemparnya ya, Bunda? Waduh, enggak. Nggak tahu terus. Tadi sampai mananya? Ya, kita jadiin co-host. Gua berdeka pasar. Wah, jadiin co-host ya, Wali deh.
Baru sampai apa tadi Teteh? Oke, keyakinan kelas. Oke, siap, Wak. Ya, kembali terima kasih teman-teman semuanya atas atensinya sama saya. Saya terlempar tapi nggak sadar gitu. Alhamdulillah bisa kembali lagi ke ruangan ini. Tadi sampai keyakinan kelas ya. Ya terakhir keyakinan kelas itu harus dibangun, harus ditulis dengan kata-kata positif. Hindari kalimat-kalimat negatif. Kenapa? Karena kalimat negatif akan menanamkan sesuatu yang negatif terhadap anak-anak kita. Sedangkan kalimat positif akan menanamkan nilai-nilai positif bagi anak-anak kita. Selanjutnya adalah prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama adalah mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah. Ketiga, susunlah keyakinan kelas. Keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Keenam, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga sekolah. Yang ketujuh, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga sekolah. Jadi, ketika sudah disetujui, maka ditandatangani oleh semuanya, ditinjau ulang, kemudian ditempelkan di dinding sekolah atau sekolah sehingga bisa dilihat oleh semua warga sekolah seharusnya apa yang mereka lakukan di sekolah tersebut. Selanjutnya adalah terakhir ini, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah proses di mana kita memperbaiki atau berusaha untuk menekan, mengurangi kebiasaan-kebiasaan salah murid supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dalam segitiga restitusi ada 3 sisi. Yang pertama adalah memvalidasi tindakan yang salah atau validate the misbehavior. Yang kedua, menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan atau seek the belief. Sisi pertama dari segitiga restitusi adalah memvalidasi tindakan yang salah. Artinya di sini kita mencari atau menanyakan kepada anak-anak kita sebetulnya kenapa dia berbuat salah, apa kesalahannya, dan seperti apa kesalahannya. Aduh loading, maaf ya. Nah, bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Ini adalah kalimat untuk menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Tapi Bapak dan Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak kok merasa begitu? Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Nah, ini adalah kata-kata yang diucapkan guru. Halo? Lanjut? Muncul nggak? Muncul nggak, Wak? Oke, ya, baik. Ya, kata-kata ini adalah kata-kata yang ditunjukkan ketika kita menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Jadi kita menanyakan apa kesalahannya, kenapa kamu berbuat salah,
Semua manusia itu pernah berbuat salah, gitu, seperti itu. Yang sisi yang kedua adalah memvalidasi kesalahan atau validate the misbehavior. Masih loading sebentar ya Pak Ibu ya. Kenapa Wak? Suara Bunda nggak kedengeran? Halo, Wah kedengeran nggak? Wah bagus kedengeran ke Wah? Oke. Sisi yang kedua adalah siap. Ya, sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah atau validate the misbehavior. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi atau memvalidasi kebutuhan mereka, seperti ini kata-katanya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Yang ketiga, kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang selanjutnya, kamu boleh bertahan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi hal ini tidak menyalahkan kepada murid, tapi kita karena kita tempat salah itu sebetulnya dia bisa berbuat lebih dari itu, tapi dia bisa menahan diri. Kemudian yang ketiga adalah, sisi ketiga adalah menanyakan keyakinan. Setelah proses menstabil identitas, kemudian pada tindakan yang salah, lalu kita menanyakan kembali, keyakinan apa yang mau dipercayai ketika dia setelah melakukan kesalahan tersebut. Masih loading, Bapak Ibu. Nah, sudah muncul. Sisi tiga, yaitu menanyakan keyakinan, seek the belief. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai di langkah 1 dan tingkah laku yang telah divalidasi langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percayai dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan yang di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Kata-kata seperti ini. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa sih? Nah, inilah tahapan segitiga restitusi ketika kita menghandle atau menangani anak-anak yang bermasalah. Jadi kita jangan menjudge atau menghukum mereka secara langsung, tapi kita panggil mereka, kita tanya mereka dengan baik, kita lakukan segitiga restitusi itu, apa kesalahannya, mengapa melakukan kesalahan tersebut, lalu apakah kamu akan memperbaiki kesalahannya dan tidak akan mengulanginya. Saya sendiri pernah melakukan praktek ini kepada siswa kelas 89B yang bernama Fadli, karena Fadli itu ke sekolah tidak memakai sepatu warna hitam berkali-kali. Malahan dia memakai sepatu warna putih, abu-abu, atau merah gitu. Ketika saya panggil ke ruangan, di ruang BK, saya tanyakan kepada Fadli, kenapa kamu dipanggil ke sini? Dia bilang, saya tidak memakai seragam Bu, seragam sepatu saya warna hitam. Lalu saya kembali tanyakan alasannya, kenapa kamu menanyakan kenapa kamu tidak memakai sepatu yang sudah disepakati keseragamannya? Dia bilang, karena sepatu saya sudah jebol bawahnya dan belum sempat memperbaikinya karena mau beli juga belum ada uangnya, seperti itu. Lalu saya tanya lagi, apa keyakinan kita, sekolah kita tentang keseragaman sepatu? Kata dia, sepatunya sebagai siswa di sini memakai sepatu warna hitam. Lalu saya bilang kembali, apakah kamu akan melakukan keyakinan tersebut? Lalu Pak dibilang, insya Allah Bu, saya akan
menjahit kembali sepatu saya, bawa ke tukang sol, kemudian kalau punya uang nanti uang lebih, saya akan beli sepatu yang baru. Alhamdulillah selama orang segitiga tersebut, Padli ketika dipanggil ke ruang BK dia tidak marah karena kita menanyakan dengan baik-baik. Beda dengan ketika kita menghukum dia di depan, misalnya ketika datang ke sekolah, kemudian kita lihat dia pakai sepatu warna hitam, langsung kita bilang, "Hei, kamu salah ya, kamu memakai sepatu warna hitam." Itu akan munculkan dendam pada murid. Tapi ketika kita baik, ketika kita panggil baik, halo, ketika kita halo teman, sinyal ya kalau halo, apa ya? Close. Halo, masih nggak? Udah selesai nyawa? Oke, tes. Oke. Nah, ketika kita melakukan segitiga resiko kayaknya. Kalau Bunda jelas cobain ya. Di sini jelas di mama jelas sekarang jelas. Halo, sekarang jelas nggak? Jelas nggak sekarang, Wak? Jelas nggak sekarang, Wak? Oke. Ini, ini slide terakhir dah, Wak, sebetulnya. Oke. Sesi ketiga yang tadi sudah saya bilang, inilah sesi terakhir ya, yaitu menanyakan keyakinan. Jadi setelah kita melaksanakan menstabilkan identitas, kemudian memprediksi kesalahan, sisi ketiga adalah menanyakan keyakinan atau mengembalikan anak-anak kita yang sudah bersalah untuk mencari apa yang dia yakini, lalu dia bersedia untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, itulah sisi yang ketiga. Katakannya lah seperti ini. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa yang kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang seperti apa? Seperti itu. Dan segitiga ini alhamdulillah sudah saya lakukan terhadap murid kelas 9B yang bernama Fadli gitu. Di mana dia tidak memakai seragam sepatu warna hitam, tapi dia memakai warna lain. Beda ketika kita menghukum dia depan orang, "Hei, kamu salah, kamu pakai sepatu warna merah. Kamu tidak mengikuti keyakinan sekolah." Nah, ketika kita menghukum tersebut, maka dia akan merasa dendam kepada kita. Tapi ketika dia panggil ke ruangan, ditanyakan kenapa dipanggil, apa kesalahannya, kemudian alasan mengapa dia melakukan kesalahan, kemudian kita menanyakan keyakinan yang sudah sepakat di sekolah tentang keseragaman, lalu dia berjanji untuk menepati keyakinan tersebut, disitulah muncul nilai-nilai kebajikan yang dia percayai, yaitu bahwa sekolah itu sebagai siswa harus mengikuti keyakinan sekolah, yaitu keseragaman dalam memakai sepatu. Bapak dan Ibu, mungkin inilah sesi terakhir dari desiminasi ini.
Mohon maaf begitu banyak kendala ketika melakukan diseminasi ini, tetapi saya yakin tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktunya. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan semoga bisa kita lakukan eh, semoga kita bisa melakukan yang sudah saya sebut mengenai budaya positif di sekolah. Selanjutnya saya ingin eh menerima umpan balik dari teman-teman semuanya. Umpan baliknya boleh bersifat pertanyaan, kemudian tanggapan atau komentar mengenai diseminasi ini. Adakah Bapak Ibu yang enggak yang berkenan memberikan umpan balik terhadap saya? Silakan raise hand. Halo, Wak. Oke, Wak. Silakan ke. Iya, Wak. Ya, betul, Wak. Betul, Wak. Terima kasih, Wak, tanggapannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Wak, terima kasih masukannya, tanggapannya sangat baik sekali. Insya Allah ke depannya, saya jujur aja tadi ketika mau merekam bingung juga. Saya nggak mempersiapkan dari kemarin bagaimana cara merekamnya gitu. Untung ada Mister Henry, mudah-mudahan ini semuanya terekam ya, karena ini untuk tugas saya juga. Betul, Wak, tanggapan Wak sangat betul sekali. Malah ketika saya mempelajari dari mulai modul 1.1 sampai 1.4 itu, rasanya apa ya, saya suka menangis gitu. Apa yang suka lakukan itu adalah salah. Kita itu belajar suka berpusat pada diri kita. Kita itu sama guru sebagai yang maha segalanya. Padahal sebetulnya kita harus menghamba pada murid gitu. Jadi murid itu raja kita sebetulnya. Tetapi ketika melihat input kita di sekolah adalah beraneka ragam latar belakang, kemudian lingkungannya. Kadang apa yang dikatakan Ki Hajar Dewantara itu juga tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan gitu, Wak. Jadi apalagi ketika kita di budaya positif ini ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah. Sering sekali menghukum anak gitu. Jadi ketika di modul ini saya awal belajar langsung aduh sadar diri ya Allah saya sering banget menghukum anak seharusnya tidak seperti itu gitu tapi itulah dinamika pendidikan kita ya Wak jadi memang itu juga tidak bisa dihindari, tapi kita juga belajar memperbaiki diri supaya sama-sama enak, bukan menang kalah tadi, tapi menang-menang murid enak, kita juga enak seperti itu, Wak, tanggapannya. Silakan Bu Isma.
betul. Terima kasih Bu Isma atas pertanyaannya. Bagus sekali ya pertanyaannya. Memang apa yang dikatakan di budaya positif ini adalah memunculkan motivasi intrinsik itu dari dalam diri kita sebagai guru, sebagai murid juga harus mempunyai motivasi intrinsik. Betul sekali Bu Isma. Jadi kadang motivasi intrinsik itu susah sekali dimunculkan. Tetapi karena kita seorang guru, guru itulah kan digugu dan ditiru. Jadi kita sebagai guru memberikan contoh dulu yang positif buat anak. Misalnya, kalau kita datang tepat waktu kelas, anak pun akan selalu ada di kelas. Kemudian kita bersikap baik di sekolah, tidak pernah menghukum mereka, tidak mengeluarkan kata-kata kotor, anak pun akan meniru kita. Jadi ketika kita bersikap positif, insya Allah anak pun akan bersikap positif. Tetapi tetap saja anak-anak itu perilaku mereka didasari bukan rata-rata, hampir kebanyakan sepertinya tidak dengan motivasi intrinsik mereka, tetapi atas dasar hukuman, atas ketidaknyamanan, atas dasar penghargaan seperti itu. Jangan bosan-bosan sebagai guru harus selalu memberikan nilai-nilai positif buat anak. Ketika kita memberikan nilai positif, nanti akan muncul nilai kebajikan yang diketahui anak tersebut. Memang susah sekali, konsistensi kita itu sangat susah. Kita butuh kolaborasi dengan teman-teman, rekan sejawat dalam mewujudkan budaya positif ini. Butuh kolaborasi dengan kepala sekolah, butuh kolaborasi dengan warga sekolah lainnya seperti penjaga, penjaga keamanan, pegawai kantin juga, dan semuanya. Supaya budaya positif ini akan terus memunculkan nilai motivasi dalam setiap murid. Jadi memang upaya ini tidak akan berhasil jika warga sekolah tidak sama-sama berkolaborasi dalam rangka mewujudkan budaya positif di sekolah tersebut. Dan jangan lupa kita juga harus ikhlas ketika melakukan sesuatu, ketika anak tidak nurut, ketika anak tidak bergeming, ketika anak tak itu saja, kita harus berarti merefleksi diri, berarti kita belum berhasil. Ada apa yang kurang dari saya ya? Kita memperbaiki diri, merefleksi diri supaya bisa memberikan contoh yang positif bagi anak. Mungkin itu jawaban dari saya Bu Isma, mudah-mudahan tidak puas. Teman-teman yang ada yang mau menanggapi, teman-teman semuanya. Pertanyaan Bu Isma. Terima kasih Bu Isma. Ada lagi atau cukup Bapak Ibu? Yuk, mangga Wak, silahkan. Salam, sapa, sapa, senyum, sabar. Nah,
Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih ya. Terima kasih umpan baliknya, tetap menyemangati kami sebagai CGP. Mungkin nanti juga Bu Rani akan sama akan melaksanakan diseminasi. Mohon bantuannya juga teman-teman semua. Kita akhiri saja ya Bapak dan Ibu karena sudah jam 1 lewat. Saya janjinya 30 menit ya, tapi karena ada kendala jadi melebar waktunya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya atas bantuan teman-teman semuanya yang sudah mau berbagi pengalaman dengan sharing best practice dengan saya sebagai CGP. Mudah-mudahan teman-teman semua disehatkan, diberikan kemudahan, berikan kemudahan dalam membersamai anak-anak dengan budaya positif di sekolah dan tidak pernah bosan menumbuhkan motivasi intensif dari dalam diri anak-anak semuanya. Akhir kata saya, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf jika teknisnya kurang berjalan dengan baik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama dulu ya, open cam bisa, open cam. Oke, silakan Lip. Terima kasih semuanya. Ya.